Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Afifah Atika, mahasiswi pasca sarjana dari LSPR, jurusan Corporate Communication, Erlangen Batch 13. Izinkan saya untuk mempresentasikan tugas dari mata kuliah Methodology of Communication Research tentang tesis yang akan saya teliti untuk tugas akhir saya yang berjudul Moda Kepemimpinan pada Organisasi Militer, Perspektif Transformasional, Studi pada Tentara Nasional Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat di Jakarta Pusat. Latar belakang. Kepemimpinan merupakan salah satu faktor terpenting untuk menentukan keberlangsungan hidup dan kesuksesan suatu organisasi. Sedangkan gaya kepemimpinan merupakan gabungan antara tugas dan hubungan tingkah laku untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Di era kepemimpinan sekarang ini, sering dijumpai orang-orang yang berada dalam kewenangan pemerintahan tetapi dia sendiri tidak mampu untuk memimpin sesuatu. Gaya kepemimpinan merupakan salah satu poin terpenting untuk mengatur setiap kegiatan kemiliteran yang dapat mengatur efisiensi semua kegiatan. Urgensi penelitian ini adalah begitu pentingnya gaya kepemimpinan dalam mengatur setiap kegiatan kemiliteran yang dapat mengatur setiap efisiensi kegiatan TNI menyebabkan peneliti ingin meneliti tentang gaya kepemimpinan ini apakah sudah tepat atau belum. Dan dengan menggunakan metodologi kepemimpinan yang baik dalam sebuah organisasi akan menciptakan manusia yang unggul. Sebuah organisasi lebih baik jika memiliki sumber daya manusia yang unggul daripada memiliki teknologi yang unggul. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalahnya adalah 1. Bagaimana modal kepemimpinan pada organisasi militer. 2. Bagaimana modal kepemimpinan pada organisasi militer perspektif transformasional. Sedangkan untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, untuk mengetahui modal kepemimpinan pada organisasi militer. Yang kedua, untuk mengetahui modal kepemimpinan pada organisasi militer perspektif transformasional. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana modal kepemimpinan pada organisasi militer. Yang kedua, bagaimana modal kepemimpinan pada organisasi militer perspektif transformasional. Sedangkan untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, untuk mengetahui modal kepemimpinan pada organisasi militer. Yang kedua, untuk mengetahui modal kepemimpinan pada organisasi militer perspektif transformasional. Untuk manfaat penelitiannya, yang pertama itu manfaat teoritis untuk dapat menambah pengetahuan peneliti dalam menganalisis secara kritis setiap persoalan dalam penelitian. Manfaat lain yaitu sebagai alternatif diterapkannya ilmu yang sudah penulis dapatkan selama mengikuti mata kuliahan. Sedangkan untuk manfaat praktisnya, yang pertama itu memperoleh hasil dari penelitian ini sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya, sehingga dapat membantu kampus untuk menambah literatur untuk perkembangan penelitian. Paradigma dan tradisi penelitian. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini yaitu paradigma konstruktivisme. Atau paradigma konstruktivisme ini ialah paradigma di mana kebenaran suatu realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif. Dalam penelitian ini menilai perilaku manusia yang secara fundamental berbeda dengan perilaku alam, karena manusia bertindak sebagai agen yang mengkonduksikan dalam realitas sosial mereka, baik melalui
pemberian makna maupun pemahaman perilaku. Sedangkan untuk tradisi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tradisi kritis, yaitu untuk memahami sebuah pola aturan yang sudah baku dan dianggap benar, memiliki kekuatan dan meyakini atau ideologi yang memonopoli kaum sosial dengan menghadirkan pandangan tertentu atas minat yang dibangun, kekuatan yang menekan kelompok minor. Kerangka berpikir yang saya terapkan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, arti dari kepemimpinan itu sendiri. Kepemimpinan merupakan kemampuan pemimpin dalam mempengaruhi karyawannya di sebuah organisasi sehingga mereka terpacu untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Kemudian ada namanya model kepemimpinan militer. Model kepemimpinan militer ini seringkali dijadikan tolak ukur bagi hampir seluruh kepemimpinan yang ada. Menurut Ginting tahun 2016, militer merupakan sebuah entitas yang terdoktrin secara kuat dan terimplementasikan dalam pola pikir, pola ucap, dan pola tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari anggotanya. Sedangkan kepemimpinan ini sendiri terbagi atas dua. Ada yang transaksional dan transformasional. Transaksional ini merupakan gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin memfokuskan perhatiannya pada transaksi interpersonal saja antara pemimpin dengan karyawan yang melibatkan hubungan pertukaran. Gaya kepemimpinan transaksional ini juga dikenal sebagai kepemimpinan manajerial yang berfokus pada peran pengawasan, organisasi, dan kinerja kelompok. Sedangkan untuk yang mode kepemimpinan transformasional, gaya kepemimpinan transformasional pada awalnya digagas oleh James Mack yang diterapkan dalam konsep perpolitikan. Kemudian disempurnakan oleh Bernard Bash. Yang dimaksud dengan kepemimpinan transformasional ini diukur berdasarkan pengaruh pemimpin tersebut saat berhadapan dengan karyawannya. Ada 3 cara yang digunakan oleh pemimpin transformasional dalam memotivasi karyawannya. Yang pertama, mendorong karyawan agar lebih menyadari arti pentingnya hasil usaha. Yang kedua, mendorong karyawan agar mendahulukan kepentingan kelompok. Dan yang ketiga, meningkatkan kebutuhan karyawan yang lebih tinggi, seperti harga diri dan aktualisasi diri. Menurut Bash dan Avalio, ada dikenal dengan istilah the 4Is. Maksud the 4Is ini adalah karakteristik dari pemimpin transformasional. Pada tahun 1999, ada 4. Yang pertama itu adalah karisma, inspirasional, yang ketiga stimulasi intelektual, dan keempat perhatian secara individu. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bermaksud untuk mendapatkan informasi mengenai mode kepemimpinan pada organisasi metode perspektif transformasional secara lebih mendalam. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat mengungkapkan kondisi permasalahan yang dihadapi dalam model kepemimpinan organisasi militer pada perspektif transformasional ini. Instrumen utama dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Lokasi penelitian dan teknik pengambilan data. Untuk lokasi penelitian, saya lakukan di Markas Besar TNI Angkatan Darat di Jakarta Pusat. Untuk teknik pengumpulan data, ada 4 cara yang saya lakukan. Yang pertama itu adalah observasi yang biasa dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Yang kedua adalah wawancara, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan keterangan yang dilakukan dengan cara tanya jawab berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumentasi tertulis, yang dalam hal ini dokumentasi yang digunakan adalah laporan catatan
yang terdapat di TNI, website resmi TNI. Sedangkan untuk studi pustaka yang dapat dilakukan melalui mencari sumber tertulis secara ilmiah yang berhubungan dengan materi penelitian ini sendiri. Data dan sumber data. Data terbagi dua, ada data primer dan data sekunder. Data primer menurut Indriantoro tahun 2002 adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dan bukan melalui media perantara yang secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pada penelitian ini, data primer didapat dari hasil wawancara mengenai implementasi model kepemimpinan transformasional di TNI Angkatan Darat. Sedangkan untuk data sekunder adalah sumber data penelitian yang didapatkan secara tidak langsung melalui media perantara seperti staf bawahan atau PNS atau karyawan yang berada di lingkungan markas TNI Angkatan Darat. Keabsahan data. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data merupakan hal yang sangat penting karena dalam penelitian kualitatif harus mengungkapkan kebenaran yang objektif. Untuk mendapatkan keabsahan data dapat dilakukan dengan teknik triangulasi yang memanfaatkan sesuatu di luar data inti untuk membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang terkait. Sedangkan untuk model analisis data, terdapat 3 komponen analisis dalam penelitian ini, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dalam bentuk interaktif melalui proses siklus yang selanjutnya, data tersebut akan dianalisis menggunakan analisis interaktif menurut Miles tahun 1992. Saat mengumpulkan data di lapangan dengan jumlah yang cukup banyak, diperlukan teknik analisis yang lebih rinci. Setelah itu, agar data dapat dirangkum dan ditentukan apa saja pokok yang akan ditemukan. Kemudian selanjutnya, untuk mempermudah peneliti membedakan mana data yang akan digunakan dan mana data yang tidak akan digunakan dalam penelitian ini. Sekian presentasi yang saya lakukan. Apabila ada saran, masukan, atau kritik, saya terima supaya saya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.